Seperti adegan di film aksi, anggota Satlantas Polres Sukabumi Kota terlibat kejar-kejaran dengan sebuah truk di Jalan Raya Sukabumi Cianjur, Sukalarang, Sukabumi, Jawa Barat. Aksi kejar-kejaran itu terekam kamera warga. Dalam video yang terlihat, anggota polisi menggunakan sepeda motor berusaha mengejar truk yang ngebut dan ugal-ugalan. Truk tersebut sempat dihadang anggota, namun bukannya berhenti, sopir truk malah tancap gas hingga membahayakan warga dan petugas. Tidak lama setelah terlibat kejar-kejaran, polisi akhirnya berhasil menghentikan truk. Warga yang kesal sempat berusaha menghakimi supir, namun dihadang petugas. Pihak kepolisian menghimbau maupun menginfokan ke pihak pengemudi truk kolot diesel tersebut untuk melewati jalur selatan. Tetapi dari si pengemudi tidak mengindahkan perintah dari pihak kepolisian dan terjadi pengejaran yang bikin atau membuat gaduh di masyarakat. Tapi di Jalan Sukabumi Cianjur, pihak kepolisian berhasil mengamankan pengemudi tersebut dan sampai saat ini masih dalam tahap penyelidikan, dan juga untuk pengemudi dan truk kolot dieselnya masih dalam pihak berwenang. Beruntung tidak ada kerugian atau korban akibat insiden ini. Sementara supir truk dibawa ke unit Gakum Satlantas Polres Sukabumi Kota untuk dimintai keterangan. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan melaporkan. Halo, selamat pagi. Apa kabar pemirsa? Selain berita utama tadi, sejumlah laporan menarik juga akan menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Bersama saya, Rosalyn Chiu. Berikut seputaran news pagi selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, kita awali dengan informasi pertama. Satgas Pangan Polres Serang ini menggerebek beras sindikat pengoplos beras Bulog dengan beras kotor dan berjamur di sebuah gudang Kecamatan Carenang, Kabupaten Serang, Banten. Satu pelaku berinisial SK ditangkap pelaku pemilik gudang. Di tengah harga beras yang masih tinggi, Satgas Pangan Polres Serang menggerebek gudang beras sindikat pengoplos beras Bulog dengan beras kotor serta berjamur di Kecamatan Carenang, Kabupaten Serang, Banten. Polisi menemukan barang bukti 25 ton beras Bulog dan beras kotor serta berjamur yang digunakan untuk bahan oplosan menjadi beras premium. Polisi juga menemukan tumpukan karung beras premium untuk diisi beras oplosan serta sejumlah alat pemutih hingga pewangi vanili. Satu pelaku berinisial SK ditangkap selaku pemilik gudang. SK menjadi pelaku dugaan persaingan curang dan perlindungan konsumen terhadap oplos maupun repacking beras Bulog. Mengoplos beras Bulog dengan beras yang tidak layak konsumsi pun merepacking menjadi beras dalam bentuk premium. Kegiatannya adalah melakukan bleaching, blowing, repacking, dan melakukan pewangian terhadap produk beras tadi yang diedarkan di daerah-daerah Bogor, Tangerang, Serang, dan Cilegon. Pelaku yang telah beroperasi sejak 2019 ini sudah mengedarkan 270 ton beras yang tersebar di sejumlah kota dengan keuntungan Rp3.000 per kilogramnya. Dari Serang, Banten, Maisa Priandi melapor. Krain girder flyover yang berada di Desa Penanggiran, Muara Enim, Sumatera Selatan ambruk dan menimpa kereta api batu bara tanpa muatan. Proses evakuasi dihentikan sementara karena kendala cuaca hujan serta kurangnya penerangan di lokasi kejadian. PT KAI menghentikan sementara proses evakuasi gerbong kereta batubara yang tertimpa krain girder yang ambruk. Hal ini dikarenakan kondisi cuaca hujan dan minimnya penerangan di titik lokasi kejadian. Ambruknya alat berat berupa krain girder pembangunan jalan layang tersebut diduga karena kesalahan komunikasi antar petugas. Akibat ambruknya krain, sempat terjadi kemacetan di perlintasan kereta sekitar lokasi kejadian. Ya, sebelumnya pemirsa, detik-detik ambruknya krain girder flyover dan menimpa kereta api batubara di Muara Enim, Sumatera Selatan terekam CCTV. Satu pekerja dilaporkan meninggal dan sejumlah pekerja lainnya terluka. Rekaman CCTV memperlihatkan detik-detik ambruknya krain girder flyover di Desa Penanggiran, Muara Enim, Sumatera Selatan.
Saat girder ambruk, sebuah kereta api babaranjang tanpa muatan melintas dari arah Palembang menuju Muara Enim, sehingga gerbong kereta rusak berat tertimpa girder. Petugas berupaya mengevakuasi sejumlah gerbong kereta api babaranjang tanpa muatan yang tertimpa girder. Posisi kejadian persis berada di perlintasan kereta sebidang. Kren girder flyover ambruk karena kesalahan komunikasi antar petugas. Pada saat inilah itu ada miskomunikasi di pihak erektor launcher antara Adman 1 dan Adman 2. Sepertinya ada yang terlalu cepat untuk mengangkat balok tersebut sehingga terjadi ketidakseimbangan sehingga berpengaruh kepada launcher gantry tersebut sehingga dia tidak seimbang, guling ke kanan. Kebetulan ada kereta di bawah. Akibat peristiwa ini, dilaporkan ada pekerja yang meninggal dunia dan beberapa pekerja lain yang terluka. Peristiwa ini juga akibatkan kemacetan lalu lintas di sekitar perlintasan kereta sebidang. Dari Muara Enim, Sumatera Selatan, Edwin Sahsatria melaporkan. Pemirsa, 3 ruko di Cakung, Jakarta Timur, Kamis pagi ludes terbakar. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik di dalam ruko. Petugas pemadam kebakaran Jakarta Timur langsung berjibaku melakukan upaya pemadaman kobaran api yang membakar 3 ruko konveksi di Jalan Pik, Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur, Kamis pagi. Terdapat bahan-bahan yang mudah terbakar di dalam ruko membuat si jago merah sempat sulit dijinakan petugas. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, diduga api berasal dari korsleting listrik di dalam ruko. Setelah 1 jam lebih, api baru dapat dipadamkan petugas setelah 6 unit mobil pemadam kebakaran sektor Cakung dikerahkan ke lokasi. Pemirsa, banjir luapan Sungai Nosu menerjang 3 desa di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Selain mengakibatkan jembatan putus, banjir juga merendam ratusan hektar sawah yang baru saja ditanami. Beginilah rekaman detik-detik saat banjir menerjang sejumlah wilayah di Kecamatan Nosu, Kabupaten Mamasa. Banjir akibat luapan Sungai Nosu dan Sungai Salusiwi usai intensitas hujan tinggi merendam ratusan hektar areal persawahan warga yang baru ditanami hingga terancam mati. Banjir juga membuat jembatan beton sepanjang 6 meter di Desa Siwi ambruk. Selain memutus akses jalan antar desa, jembatan tersebut merupakan akses utama bagi warga yang hendak ke kebun. Ada 3 wilayah yang terdampak banjir bandang cukup parah, diantaranya Desa Siwi, Desa Batu Papan, dan Kelurahan Nosu. Sementara BPBD Kabupaten Mamasa masih melakukan pendataan terkait dampak banjir bandang. Warga berharap segera ada bantuan dari Pemda untuk menangani dampak banjir. Saya selaku masyarakat. Pemirsa, menyambut bulan suci Ramadan, ribuan botol miras dan beragam jenis narkoba dimusnahkan tim Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat Kamis siang. Pemusnahan dilakukan guna mencegah penyalahgunaan barang bukti yang telah berkekuatan hukum tetap di pengadilan. Ribuan botol miras ini dimusnahkan dengan cara dilindas. Sedangkan pemusnahan narkoba ini dilakukan dengan cara dibakar. Sepanjang tahun 2023 hingga awal tahun 2024, Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat berhasil menyelesaikan berbagai macam perkara penyalahgunaan narkoba, penjualan obat tanpa izin edar, serta penyakit masyarakat. Barang bukti yang berhasil diamankan diantaranya 4.425 botol minuman keras berbagai merek, narkoba jenis sabu seberat 8,197 kg, 21,101 kg ganja kering, 1,208 kg tembakau sintetis, 7.906 butir obat-obatan tanpa izin edar, hingga 996 butir obat terlarang. Pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat melaksanakan pemusnahan barang bukti dalam rangka pelaksanaan putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap atau sudah inkrah penanganan perkara tahun 2023 dan 2024. Adapun yang kita musnahkan adalah sabu-sabu sebanyak 8.197 gram, kemudian
kemudian ganja 21.101 gram, tembakau sintetis 1.208 gram, obat terlarang lainnya 996 butir, obat tanpa izin edar 7.906 butir, minuman keras 4.428 botol, barang bukti lainnya pakaian bebas dan lain-lain. Pelaksanaan pemusnahan ini disaksikan oleh masyarakat dan saksi yang sudah kita undang serta disaksikan oleh teman-teman media. Mudah-mudahan dengan penyelesaian pelaksanaan ini tuntaslah penanganan perkara yang sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Demikian. Diharapkan pemusnahan barang haram tersebut dapat memberikan efek kejut bagi para pelaku tindak kejahatan sehingga bisa tercipta suasana aman dan nyaman selama bulan suci Ramadan nanti. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi unjuk rasa gabungan di depan gerbang 3 Istana Kepresidenan sempat diwarnai kericuhan. Dalam aksinya, massa memprotes mahalnya harga kebutuhan pangan hingga carut-marut kondisi politik di tanah air. Puluhan mahasiswa ini mendorong barikade pasukan Dalmas di depan gerbang 3 Istana Kepresidenan Jalan Juanda, Kota Bogor, Jawa Barat. Selain membakar ban bekas, massa aksi juga mendobrak pagar kawat dan mendorong petugas keamanan. Dalam aksinya, massa memprotes sikap pemerintah yang dinilai lamban dalam menangani lonjakan harga kebutuhan pangan. Pemerintah dianggap menjadi pemicu carut-marut kondisi politik nasional pasca pemilu. Meski aksi berlangsung memanas, massa akhirnya membubarkan diri usai dimediasi polisi. Pemirsa, ratusan mahasiswa menggelar aksi menolak impor beras di Sukabumi, Jawa Barat pada Kamis siang. Aksi demo diwarnai kericuhan dengan aparat kepolisian. Kericuhan antara ratusan mahasiswa dengan aparat kepolisian ini terjadi saat mahasiswa menggelar aksi demo di gedung DPRD Kota Sukabumi, Jawa Barat. Para pendemo bahkan terlibat aksi saling dorong dengan aparat kepolisian saat mencoba merangsek masuk ke dalam gedung DPRD. Massa berulang kali berusaha masuk ke gedung DPRD demi bisa menyampaikan aspirasinya. Massa yang tergabung dalam aliansi mahasiswa Sukabumi ini menuntut pemerintah segera menstabilkan harga beras yang terus naik. Massa juga menolak impor beras yang dilakukan pemerintah di tengah memasuki musim panen raya pada April mendatang. Mereka juga menilai kenaikan harga beras saat ini merupakan yang tertinggi sejak 30 tahun terakhir. Namun upaya pemerintah dan DPRD belum optimal dalam mengendalikan harga beras. Tuntutan kita hari ini adalah bagaimana kita meminta agar pemerintah daerah, khususnya DPRD, bisa kembali menstabilkan harga beras di Kota Sukabumi. Dan juga kita meminta agar DPRD ini juga menyerap gabah-gabah kering, khususnya rekomendasi dari DPRD untuk pemerintah Kota Sukabumi, untuk Pemda, agar menyerap gabah-gabah kering dari masyarakat. Karena kita ketahui di bulan April ini akan masuk pada momentum panen raya, tapi pemerintah pusat akan mewacanakan impor beras. Ini yang kita tolak. Dalam aksinya, para mahasiswa ini juga mendesak agar pemerintah menyerap gabah-gabah kering dari masyarakat lokal, bukan justru dari pihak swasta. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan warga berdesakan demi mendapatkan sembako murah di sejumlah titik di Jakarta. Di Kalideres, Jakarta Barat, ratusan warga antri sambil membawa balitanya. Begitu juga di Cipinang, Jakarta Timur, ratusan warga rela antri berjam-jam demi bisa mendapatkan sembako murah termasuk beras seharga Rp30.000 per 5 kilogram. Antrean mengeluarkan ratusan warga ini terlihat di halaman Mapolsek Kalideres, Jakarta Barat. Mereka bahkan rela berdesakan demi mendapatkan sembako gratis. Belasan warga juga bahkan rela antre sambil menggendong balitanya. Tingginya animo masyarakat menyusul kenaikan harga pangan yang terus meningkat. Tak hanya ibu-ibu, sejumlah lansia menggunakan kursi roda juga datang ke lokasi dengan diantar petugas Binmas Polsek Kalideres. Dengan menyerahkan kupon, warga mendapat sembako gratis berupa beras 5 kg, minyak goreng 2 liter, dan 5 bungkus mie instan. Warga mengaku merasa terbantu dengan adanya pembagian sembako gratis di tengah tingginya harga pangan. Alhamdulillah ngebantu kebutuhan untuk sehari-hari berasnya. Sebanyak 500 paket sembako dibagikan langsung kepada warga setempat dengan harapan dapat membantu memenuhi kebutuhan pokok. Membantu masyarakat di sekitar wilayah Polsek Kalideres dan juga
Begitu juga di halaman gedung Food Station Cipinang, Jakarta Timur. Ratusan warga rela antre berjam-jam sejak dini hari demi mendapatkan bantuan sembako murah. Sembako murah yang disediakan diantaranya beras premium 5 kg seharga Rp30.000, daging sapi 1 kg seharga Rp35.000, daging ayam 1 kg seharga Rp8.000, 15 butir telur ayam seharga Rp10.000, serta 1 karton susu seharga Rp30.000 dan 1 kg ikan seharga Rp13.000. Ya dari dini hari. Oh. Kalau saya jam 5. Kalau Mpok tadi dari jam 5 subuh. Oh. Oh, tapi jam 5 subuh tuh hanya dapat ini, nggak komplit. Oh. Ini harganya lebih murah atau gimana sih, Pak? Lebih murah. Lebih murah. Meski telah mengantri berjam-jam, sebagian warga kecewa lantaran tidak mendapatkan paket sembako murah secara komplit dikarenakan ketersediaan habis. Diharapkan pembagian sembako murah terus bisa dilakukan secara rutin, bukan hanya di tengah tingginya harga pangan. Tim kontributor iNews melaporkan. Pemirsa, pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Santa Ana, Kota Kendari lumpuh akibat banjir. Pasien pun dirujuk ke Rumah Sakit Bayangkara, Kota Kendari. Itu ada ambulan di depan. Oke, Bang. Pasca banjir yang terjadi, situasi di Rumah Sakit Santa Ana Kota Kendari di Jalan Muhammad Hatta, Kelurahan Sanua, Kecamatan Kendari Barat masih lumpuh. Sejumlah ruangan perawatan hingga apotek terendam lumpur. Puluhan pasien Rumah Sakit Santa Ana dirujuk untuk mendapatkan perawatan ke Rumah Sakit Bayangkara Kota Kendari. Namun karena ruangan tidak memadai, sejumlah pasien pun kembali dirujuk di Rumah Sakit Palang Merah Indonesia dan RSUD Kota Kendari. Kemudian setelah dilakukan tindakan, ada beberapa pasien yang sudah masuk di perawat di Rumah Sakit Bayangkara. Ada sekitar, untuk sementara ini ada sekitar 7 orang yang sudah masuk di ruang perawatan. Kemudian sisanya itu akan dirujuk ke Rumah Sakit Palang Merah Indonesia. Tanya rumah sakit, banjir yang menerjang wilayah Kecamatan Kendari Barat sejak Rabu kemarin membuat puluhan rumah terdampak dan ratusan warga mengungsi di lokasi yang lebih aman. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Mukhtarudin melaporkan. Pemirsa, KPUD Depok merespon adanya dugaan penggelembungan suara kepada partai tertentu, di mana hal itu disebabkan karena aplikasi Sirekap yang bergerak merubah data sendiri. Meski demikian, KPUD berpatok pada data C-Plano hasil karena aplikasi Sirekap bukan acuan resmi. KPUD Depok menanggapi adanya indikasi penggelembungan suara ke partai lain melalui sistem aplikasi Sirekap. Ketua KPUD Depok, Willy Sumarlin, mengatakan memang ada laporan bahwa sistem Sirekap berubah data dengan sendirinya. Hal tersebut terjadi di Kecamatan Sukmajaya dan Tapos. Meski demikian, pihak KPU membantah adanya penggelembungan suara ke partai tertentu karena Sirekap bukan acuan hasil resmi. Pihak KPUD tetap berpatok pada C-Plano hasil sebagai acuan. Yang masuk ke sistem Sirekap itu mencoba merubah hasil yang ada Sirekap. Tapi kan acuan kita bukan kepada Sirekap. Sirekap itu kan hanya alat bantu. Kita tetap kepada C-Plano, sehingga apabila ada kesalahan terhadap Sirekap bisa dilakukan koreksi dengan melihat kepada C-Plano. Aplikasi Sirekap memang bukan pertama kalinya mengalami kerancuan data. Pada penghitungan suara pemilihan presiden, aplikasi Sirekap sempat membaca dengan jumlah yang lebih banyak dari C-Plano. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky melaporkan. Pemirsa, Ketua Badan Pengawas Pemilu RI mempertanyakan kejanggalan hilangnya grafik angka perolehan suara Pilpres dan Pileg 2024 pada Sirekap KPU RI. Bawaslu mengklaim sebelumnya meminta KPU menghentikan Sirekap sementara waktu untuk memperbaiki sistem. Namun sekarang justru timbul masalah baru, hilangnya grafik angka perolehan suara pada situs pemilu 2024 kpu.go.id. Nah, sekarang kan sudah dihentikan misalnya. Berapa lama pertanyaan? Kemudian kenapa itu tidak presisi? Itu juga sampai sekarang belum dijelaskan. Habis itu kan seharusnya ada formulir DA, DA1, DB dan bisa ditampilkan ke kecamatan. Sehingga masyarakat bisa melihat perbedaan, jika ada perbedaan, jika ada permasalahan.
yang terjadi hasil dengan rekap di tingkat kecamatan. Untuk teman-teman saksi. Pemirsa, tingginya animo masyarakat untuk mudik membuat volume penumpang kereta api pada H-7 Lebaran telah mencapai angka 100%. PT KAI Daob 1 Jakarta menyediakan sebanyak 8 kereta tambahan yang tiketnya sudah mulai dapat dipesan sejak Rabu kemarin. Tingginya animo masyarakat yang ingin mudik ke kampung halaman membuat volume penumpang kereta api pada H-7 Lebaran telah mencapai angka 100%. Guna mengakomodir kebutuhan masyarakat, PT KAI Daob 1 Jakarta menyediakan 8 kereta tambahan dengan jumlah mencapai hampir 780.000 tempat duduk. PT KAI juga menyediakan perjalanan kereta api motis yang melayani lintas utara, mulai stasiun Jakarta Gudang, Cirebon Perujakan, Semarang Tawang hingga lintas tengah. Mulai dari stasiun Jakarta Gudang hingga stasiun Kutoarjo dan lintas selatan dari stasiun Jakarta Gudang hingga stasiun Madiun. Berbagai cara dilakukan untuk tampil cantik, salah satunya tentunya rutin menggunakan perawatan tubuh dan juga wajah. Tapi pemirsa, apakah Anda pernah mencoba membuat produk perawatan sendiri? Nah pemirsa, jika belum, ada rekan Yasmin Natania dan juru kamera Sutrisno yang akan mengajak Anda mencoba pengalaman baru dalam meracik kosmetik. Pasca pandemi, kesadaran masyarakat atas pentingnya kesehatan tubuh semakin meningkat. Tak hanya itu, para wanita Indonesia juga semakin sadar atas pentingnya perawatan tubuh untuk memperoleh hasil yang maksimal di kemudian hari. Sebuah kelas kecantikan ditawarkan dalam Interbeauty Indonesia di kawasan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Sebanyak 4 sesi kelas pembuatan kosmetik atau formulasi beauty care digelar. Salah satunya membuat krim moisturizer yang biasa dipakai sehari-hari. Sebelum masuk ke tahapan pembuatan, para peserta diberikan informasi tentang anatomi dan karakteristik kulit, serta krim dan juga komponennya. Peserta diwajibkan untuk menggunakan sarung tangan dan apron terlebih dahulu untuk menjaga kehigienisan produk yang akan dibuat. Barulah tahap demi tahap pembuatan krim moisturizer dilakukan. Sang formulator memandu saya dan peserta lainnya untuk menimbang sejumlah bahan aktif maupun tambahan sesuai dengan takaran dan mencampurkannya. Wah, ternyata susah-susah gampang pemirsa untuk membuatnya. Tapi di sini kita jadi tahu jenis dan juga bahan apa saja yang diperlukan untuk membuat krim moisturizer. Dan dengan mengikuti kegiatan ini, kita tidak hanya tahu terkait dengan komposisi bahan yang baik bagi tubuh, tapi juga memberikan pengalaman kita untuk membuat produk kecantikan. Saya mau lanjut ya. Ya, kelas yang berlangsung selama 3 jam ini disambut antusias para peserta. Aku pengen lebih banyak tahu tentang formulasi juga, apalagi hari ini moisturizer cream kan, menurut aku dia bisa di branch out ke banyak produk lainnya. Jadi ini untuk basicnya memang harus dipahamin dulu gitu. Kelas formulasi beauty care ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam Interbeauty Indonesia 2024. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Asosiasi Pengusaha Suplemen Kesehatan Indonesia (APSKI), hingga LPOM MUI turut mendukung acara ini karena dilatar belakangi meningkatnya kebutuhan masyarakat tanah air. Dengan tagline "Everyone can be a brand owner", pameran ini diharapkan dapat menginspirasi para individu untuk menjadi entrepreneur atau pelaku industri di bidang kecantikan maupun kesehatan. Ini menjadi sebuah one-stop solutions, utamanya bagi mereka entrepreneurs, beautypreneurs, ataupun pebisnis muda yang ingin terjun di dalam industri. Sebanyak 60 pelaku industri mengikuti pameran yang berlangsung hingga 8 Maret mendatang. Tak hanya dari Indonesia, Interbeauty Indonesia 2024 juga diikuti pelaku industri dari negara lain seperti Malaysia, Singapura, dan Cina. Jadi, bagi Anda yang ingin memulai usaha di bidang kesehatan dan kecantikan, tunggu apa lagi?
Dari Jakarta, Yasmin Atania dan Sutrisno melaporkan. Pemirsa, caleg DPRD Provinsi DKI Jakarta Dapil 10 dari Partai Perindo Pahala Sianturi menghadiri rapat pleno terbuka rekapitulasi pemilu 2024 di tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat. Kehadiran Ketua DPD Partai Perindo Jakarta Pusat tersebut untuk memastikan tidak ada kecurangan dalam rekapitulasi. Rapat pleno terbuka rekapitulasi suara pemilu 2024 tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat digelar di kawasan Senen. Rekapitulasi ini dihadiri juga Ketua DPD Partai Perindo Jakarta Pusat Pahala Sianturi. Kehadiran Pahala Sianturi yang juga caleg DPRD Partai Perindo untuk DPRD DKI Jakarta Dapil 10 untuk memastikan tidak adanya kecurangan yang terjadi pada rekapitulasi. Pasalnya ada dugaan terjadinya penggelembungan suara di semua tingkatan yang dibuktikan dengan adanya sanggahan dari beberapa saksi partai politik. Menurut saksi kami dari Partai Perindo terjadi sanggahan-sanggahan dari beberapa partai yang mana bisa dipastikan adanya penggelembungan data. Bisa dipastikan karena partai-partai yang melakukan sanggahan tersebut memiliki bukti dan memiliki autentik data untuk melakukan sanggahan. Sanggahan tidak ada, bukan sanggahan tapi masukan. Nah, ketika ada masukan-masukan seperti itu, kita langsung sandingkan dengan C hasil plano. Sehingga memang terkonfirmasi. Yang penting ketika memang ada semacam perbedaan dari saksi, kita bisa menghadirkan C planonya dan kita sandingkan apakah sesuai dengan C plano atau tidak. Meski KPU membantah adanya sanggahan, para saksi partai politik memiliki sejumlah bukti otentik terkait adanya penggelembungan suara untuk salah satu partai peserta pemilu. Tim Liputan iNews melaporkan.